Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kakak ucapin terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang udah mau hadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Restu, silakan diikuti doa. Oke, sebelum kita mulai acara ini, lebih baiknya kita berdoa beragama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Restu yang sudah mau memimpin doa kita hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatannya, kita perkenalan dulu. Jadi yang diperkenalkan itu nama, hobi, sama cita-cita. Siapa deh yang mau duluan? Saya aja, Kak. Perkenalkan, nama saya Restu Dharma. Hobi saya berolahraga. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Bagas Syaputra. Cita-cita saya menjadi arsitektur. Hobi renang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Alpais. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Hobinya berolahraga. Perkenalkan, nama saya Arindra Nuryansyah. Hobi renang. Cita-cita menjadi masinis. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Syahputri. Hobi saya memasak, cita saya menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Intan Mandari. Hobi saya memasak, cita-cita menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafijah. Hobi saya membaca, cita-cita dokter. Perkenalkan, nama saya Rati Yuliasari. Hobi saya memasak, cita-cita poluan. Kakak ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rambe. Hobi saya mendengarkan musik, cita-cita saya menjadi seorang penyanyi. Nah, sebelumnya udah ada yang mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Ada yang tahu nggak pengertian atau apa yang dimaksud dari bimbingan kelompok? Nama aja sedikit. Jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Yang di dalam kegiatan kelompok ini membahas suatu topik yang sedang tren pada saat ini atau sedang hangat-hangatnya. Tujuannya, ada yang tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok? Aku nih. Baik, so mikir kau. Nggak ada, tahu udah jelasinnya. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini yang pastinya untuk memberanikan kita berkomunikasi di depan orang banyak. Terus untuk mengembangkan potensi kita dalam bersosialisasi, baik itu dalam individu maupun dalam kelompok. Terus di dalam kegiatan kelompok ini tuh dilakukan dengan cara sukarela, tidak ada keterpaksaan. Jadi yang ada di sini mengikuti ini terpaksa atau sukarela? Sukarela. Nah, enggak sukarela. Sukarela kali kan. Tadi tuh di telepon langsung OTW itu kan. Terus di kegiatan kelompok ini juga ada beberapa norma yang harus diperhatikan. Misalnya ketika temannya berbicara, kita nggak boleh langsung memotong pembicaraannya. Kalau kita mau berbicara atau kita mau misalnya mau menyalurkan pendapat kita, harus angkat tangan terlebih dahulu. Terus di dalam kegiatan kelompok ini jika tidak ada hal-hal yang bisa diceritakan di luar dari kelompok ini harus dirahasiakan, dan kegiatan ini harus dilakukan dengan secara keterbukaan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalau ditanya harus dijawab secara keterbukaan. Harus jujur. Paham? Paham nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Nah, tadi kan kita udah perkenalan, Kakak juga udah sedikit menjelaskan. Jadi kita mau main game sebentar. Nama gamesnya itu rangkai nama. Jadi misalnya nanti Intan menyebutkan namanya Intan, baru Dwi bilang Intan Dwi. Siapa
Rio. Rido. Baru nanti Rido bilang Intan, Dwi, Rido. Tapi yang disebutkan bukan cuma namanya aja, sama makanan kesukaannya. Misal Intan Nah, makanan kalau nih- kesukaannya nasi goreng. Jadi Intan bilang Intan nasi goreng. Baru Dwi misalnya bakso. Intan nasi goreng, Dwi bakso. Begitu Rido. seterusnya. Paham? Rido yang penyet. Paham. Oh, iya. Kita mulai ya dari Intan. Dan bakso. Dwi nasi goreng, Intan bakso, Dwi nasi goreng. Intan bakso, Dwi nasi goreng, Rido ayam penyet. Intan bakso, Dwi nasi goreng, Rido ayam penyet, bilang bakso. Intan bakso, Dwi nasi goreng, Rido ayam penyet, Gilang bakso, Bagas bakso. Intan bakso, Dwi nasi goreng, Rido yang penyet, Gilang bakso, Bagas bakso, Restu burger. Intan bakso. Banyak. Dwi nasi goreng. Rido ayam penyet. Gilang bakso. Bagas bakso. Restu burger. Kasih bakso. Intan bakso. Dwi nasi goreng. Rido ayam penyet. Gilang bakso. Bagas bakso. Restu burger. Ranti bakso. Burung mie ayam. Intan bakso, Dwi nasi goreng, Rido bakso, Gilang bakso, Bagas bakso. Salah Kak. Rido ayam penyet, Ah. Gilang bakso, Restu bakso, Bagas bakso, Restu burger, Ranti bakso, Nurul mie ayam, Kakak ayam. Tadi kan kakak bilang kalau bimbingan kelompok itu membahas suatu topik. Jadi topiknya itu ada dua. Yang pertama topik tugas, yang kedua topik bebas. Topik tugas itu biasanya diceritakan atau dikemukakan oleh anggota kelompok. Anggota kelompoknya itu kalian. Terus topik tugas dikemukakan oleh pemimpin kelompok. Pemimpinnya itu kakak. Hari ini yang kita bahas itu topik tugas yang itu dipimpin oleh kakak sendiri. Jadi kakak itu mau mengemukakan sedikit topik mengenai sekolah daring. Jadi sekolah daring itu kan kita semua kena nggak? Kena, Kak. Kena. Semua kan menjalani sekolah daring mulai dari awal tahun 2020. Yang penyebab dari sekolah daring itu karena terjadinya wabah virus corona. Yang mana wabah virus corona ini menyebabkan menyebabkan banyaknya dampak dalam kehidupan kita. Salah satunya itu dalam dunia pendidikan. Yaitu tadi dampaknya dalam dunia pendidikan itu sekolah ditutup. Jadi kita harus melakukan sekolahnya secara daring. Nah, dari topik yang kakak kemukakan tadi, kira-kira apa yang teman-teman pikiri tentang sekolah daring? Gena Kak. Nah, angkat tangan dulu kan. Nah, Gena Kak. Nggak masuk kota aja Pak. Apanya? Apa materi? Bilang berpikir kalau sekolah daring itu nggak enak, nggak masuk ke otak. Gilang. Restu, maaf ya deh, kakak lupa. Restu mengemukakan berpikir kalau sekolah daring itu nggak enak, nggak masuk ke Iya. otak. Terus yang lain? Sekolah daring tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan. Rido bilang sekolah daring nggak bisa bertemu sama kawan-kawan. Yang lain? Kok seperti pelajaran baru, siswa baru ya, masuk ke SMA misalnya tidak bisa kenal sama kawan baru yang diapakan. Bilang-bilang nggak bisa merasakan keakraban sama teman barunya, nggak ngerasain seperti itu. Yang lain? Berarti Ada. Kayaknya kemana nih Kak? Intan, Sama-sama. Nurul, ada lagi? Selanjutnya, apa yang teman-teman rasain ketika menghadapi sekolah daring? Nggak enak. Bosan. Bagas bilang bosan. Lain Aku Kak. Ada enaknya ada enggaknya Kak? apa
nggak enaknya? Enaknya ya nggak dapat duit jajan. Enaknya Enaknya bisa tidur terus di rumah. terus tuh bilang yang dia rasain itu dia ngerasain nggak enak sama enak. Nggak enaknya dia nggak ada uang jajan. Enaknya bisa sekolah bisa sambil tidur tiduran. Iya. Yang lain Sampai keluarkan suara masnya. Kan udah berpendapat apa yang dirasain. Sekarang kakak mau minta sikap kalian dalam menghadapi apa yang kalian rasain dalam sekolah daring. ya kita yang masih Ya misalnya mana tahu dari sikap kalian menghilangkan rasa bosan, menghilangkan perasaan bosan itu. Kayak gini. Bagas bilang main game, yang lain Mengerjakan tugas sambil mendengar musik. Nice. mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Yang lain lagi ini yang perempuannya gimana dari iya kan apa Intan? Kayak mana Intan menghilangkan perasaan bosan dalam menghadapi sekolah daring? Bang Bagas. Ngapain Main tadi game. Bang Bagas? Main game. Yang lain Tati, Nurul? nggak ada. Ada? Main game. Semua main game? Main apa nih? Game apa nih yang dimain? Mobile Legends. Jadi selanjutnya Tadi gimana ya? tindakan kalian dalam menghadapi sekolah daring? Tadi kan Ngerjain bisa. tugas gitu. Ya bisa. Oh. Yang dikerjai tugasnya yang disukai aja kak pelajarannya kak. Olahraga bisa. Enggak matematika. Suka matematika? Iya. Yang lain? Lebihnya enggak orang kerjain. Intan? Tindakan apa yang dilakukan dalam menghadapi sekolah daring? Ini gampang loh pertanyaannya. Menurut yang kalian rasain. Apa dong? Mengerjakan tugas sebelum jangka waktu. Ya bisa. Yang lain? Ini dari tadi dia ngomong sama kalian nih. Ini emang kak. Apa? Apa Rul? Selama sekolah daring Rul? Mengikuti materi-materi yang selalu diberikan. Kalau Rul sikapnya itu, tindakannya itu mempelajari ulang materi-materi yang diberikan oleh guru. Apa tanggung jawab kalian dalam mengikuti sekolah daring? Girang, Menyelesaikan tugas. Nah, Girang menyelesaikan tugas. Yang lain? selalu absen kak setiap hari. Selalu absen setiap hari. Tapi masuk nggak? Masuk lah kak. aja. Kita komitmennya. Jadi satu-satu untuk mengemukakan komitmennya dalam menghadapi sekolah daring. Misalnya saya berkomitmen untuk lebih produktivitas mengerjakan banyak hal walaupun sekolah dalam keadaan daring. Misalnya. Saya berkomitmen mengerjakan tugas sebelum jangka waktu dikumpul. Rido berkomitmen untuk mengerjakan tugas sebelum jangka waktunya dikumpul. Jadi nanti kalau udah pas jangka waktunya dia tinggal ngumpul tugasnya. Yang lain? Gilang? Saya berkomitmen mengerjakan semua tugas. Gilang berkomitmen mengerjakan semua tugas. Berarti harus dikerjain semuanya nanti pulang ya. Yang lain? Guru, saya berkomitmen untuk mengikuti semua materi-materi yang diberikan guru dan mengerjakan semua tugas-tugas. Nurul berkomitmen untuk mengikuti semua materi yang diberikan guru dan mengerjakan tugas. Dwi banyak loh.
nggak bolos dari itu salah satu komitmen. Apa? Jadi, Saya berkomitmen mengikuti daring dari awal hingga akhir. Dwi berkomitmen mengikuti daring dari awal sampai akhir, nggak bolos-bolos. Ada nih Kak. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan walaupun terlambat mengerjakannya. Restu berkomitmen mengerjakan tugas walaupun terlambat. Nah, udah jam berapa ini, Dek? 11.44. Waktunya kan udah makin siang. Iya Kak. Jadi, sebelum kita akhiri, kakak mau minta pesanan-pesannya dalam mengikuti bimbingan ini. Siapa Ridwan yang mau mengungkapkan pesanan-pesannya? Kesannya saya lebih jadi lebih berani untuk ngomong gitu, lebih apa sih nanti bilang, lebih apa, berani ngomong di depan banyak orang gitu, ramai orang, walaupun cuma ini aja. Yang lain? Yang lain? Aku aja lah, Kak. Kan tadi udah berkomitmen, nah, harus menjalankan apa yang dibilang tadi, yang dikomitmenkan tadi. Nah, dari pesannya. Itu berpesan untuk menjalankan komitmen yang udah diucapin. Nah, Yang lain? Iya. Kesannya sih saya jadi lebih berani mengeluarkan ilmu yang mendapat pendapat saya sendiri. Pesannya itu jangan bolos-bolos daring, kerjakan tugasnya sebelum waktunya dikumpul kayak yang tadi aku bilang, biar nggak terburu-buru mengerjakan tugasnya. Terus kalau daring itu jangan absen aja. Kesannya seneng karena kalian udah mau hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok, dan harapannya semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. amin. Kakak akhiri bimbingan kelompok kita ini dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi